Ya. Kenapa Rasulullah diberi nama Muhammad oleh Allah? Apa? Macamu. Allah. Ngono. Allah kaya wong Kristen. Tulisane padha. Allah. Tapi macane yo, wong Islam macane Allah. Kenapa Rasulullah diberi nama Muhammad oleh Allah? Nah, karena Muhammad itu nama yang unik. Karena Allah itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad, kemudian diberikan nama itu nama yang unik, dan itu untuk mempertahankan kesucian kemuliaan Nabi Muhammad. Saiki kenyataan. Dulu pernah Abu Jahal itu sering menghina Nabi Muhammad. Kok cara kene Febri endi arek Febri sing goblok iku. Ngomong ngono. Lho ada kata-kata gobloke. Lek biyen endi Muhammad sing sesat? Luwe elek sesat timbang goblok. Sesat iku wis alamat neraka. Lek goblok gak mesti neraka. Lah itu luwe elek man. Dan itu sering kali kata-kata seperti itu tuh diarahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi akhirnya si koncone Abu Jahal ambek Abu Lahab itu endi si wong sing sing sesat? Sopo sing sesat? Akhirnya takon. Akhirnya balik mana nyebut Muhammad. Nah, kata-kata Muhammad ini adalah orang yang terpuji. Artinya Muhammad itu tuh orang yang terpuji. Jadi mari ngilok-ngilokno, mari ngono gledek, balik mana? Endi wong sing terpuji. Nah, itu maksudnya Allah memberikan nama Muhammad. Jadi gak sembarangan nama Muhammad itu diberikan kepada Rasulullah. Kenapa kok tidak nabi-nabi yang lain? Karena yang sering mendapatkan ejekan orang jelek, orang jahat, tukang sihir, orang sesat itu Nabi Muhammad. Nabi Musa kadek dilokno ngono dikuaplok mati. Nabi Musa tangannya sekali ngaplok wong mati. Wong watu ae ngecap tangannya dikaplok. Tangannya Nabi Musa. Sampai sekarang masih ada. Batu di Palestina kono. Tahu dikaplok ambek Nabi Musa. Nah itu. Jadi mong wedi lek nang Nabi Musa, tapi nang Nabi Muhammad itu orangnya santun, kalem, sabar, masih dianu wong gak gelem bales, gak ngamukan niku Nabi Muhammad. Lah ngono kok kate dikai misale kate jenenge Musa. Wah, ya tambah dinyeki gak karo-karuan. Nah, akhirnya diberi nama Muhammad agar mereka yang menghina itu tidak bisa menghina. Karena tetap aja Nabi Muhammad itu jenenge orang yang mulia atau orang yang terpuji. Gitu maksudnya. Ini gak iso dinyek, gak iso. Jenenge wis mulia. Dan akhlaknya juga mulia. Tuh Nabi Muhammad. Ya. Apa hukum mengelap air wudhu? Hukum mengelap. Sik. Oh, ngelap pakai anduk. Ngelap pakai anduk. Ya. Apa hukum mengelap air wudhu? Itu sebenarnya hukum asalnya makruh. Kenapa kok makruh? Makruh itu kan jelek. Makruh itu jelek tapi nggak haram. Yang jelek banget itu namanya haram. Lek jelek rada-rada elek, lah iku sik rada-rada elek, maka ini hukumnya makruh. Ya kan ini aja ngono kok sifat. Terus kemudian
hukum yang asalnya makruh karena ngelap air wudhu, kenapa menjadi makruh? Karena air wudhu itu ketika menetes, jatuh sampai di tanah, satu tetesan menjadi satu malaikat. Air wudhumu tetes, misalnya pengen wudhu nek kono utawa wudhu nek kene. Kan iki teles ya. Mari ngono ana sing netes-netes kan. Lah netes sampai ke tanah tetesan itu kata Rasulullah terbentuk menjadi malaikat satu. Lah lek tetesane 10 malaikat 10, lah lek tetesane 100. Berarti malaikat 100. Itu semuanya mendoakan kamu. Apa doa malaikat itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Selalu seperti itu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmati dia. Ampunilah dia dan rahmati dia. Selalu doa malaikat-malaikat yang hasil dari tetesan air wudhu. Lalu yang gosok ambek kain atau ambek anduk, berarti kan nggak ada yang netes ke tanah. Berarti nggak ada malaikat kan? Nah, gitu loh maksudnya. Jadi, cuma akhir-akhir ini karena perkembangan teknologi dan zaman, maka bisa jadi hukum makruh itu menjadi tidak makruh. Bisa menjadi mubah. Kenapa? Karena rumah sekarang sudah pada pakai tekel halus keramik ngene iki. Terus rata-rata jeding iku ana jero omah, jarang ana jeding sing nek njabane omah jarang. Sing terpisah ambek omah. Lek omah-omah sing model kuno ana sik sampe saiki, sing model kuno. Kaya abah sing ro omahe Mak Ra iki. Mak Ra iki lho wong tuwa iki. Jedinge kan ana mburi dhewe ya. Nah, itu. Iku jenenge sing model kuno, tapi rata-rata sekarang jeding iku ana jero omah. Terus iki omahe Pak Mantan iki jedinge ana njaba. Omahe Makti iku jenenge ana jero omahe iki ana njaba iki jedinge. Nah, kalau jedingnya nang jaba kemudian nanti tetesan air ini tidak menyebabkan lunyu karena sing diliwati iki kan lemah. Nah, netes nang lemah itu menjadi malaikat. Kalau masih seperti itu keadaannya, maka itu masih tetap hukum asalnya makruh. Eman-eman, maksudnya itu seperti itulah eman-eman. Kan lumayan ada malaikat yang mendoakan kamu agar diampuni oleh Allah dan disayangi oleh Allah. Timbang kan sing ndongakno kan enak sing ndongakno. Dan doa malaikat itu selalu dikabulkan Allah karena malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah. Lalu omahe wis model modern jedinge ana jero. Akhire omahe lek gak di apa? Gak dianduki. Lak teles kabeh kena tes-tetesan ya. Lunyu kan? Justru akan mendatangkan mudarat. Mudarat itu apa? Mudarat itu sesuatu yang enggak enak. Mungkin kecelakaan, mungkin apa itu namanya mudarat. Moro-moro kepreset tiba ya, Allah. Nah, kan lunyu. Maka hukumnya akan bisa berubah. Karena ada hal-hal yang tadi perkembangan. Jadi kalau rumahnya terpisah ambil jeding atau jedingnya terpisah ambil rumah, sebaiknya tidak mengelap atau ngandui, nyerbeti. Ya, kok sing toko tangan netes pengen mlaku netes sing toko kene netes. Iku banyak malaikat yang terbentuk dari air yang menetes gitu. Eman-eman. Tapi lek omahe apa jedinge wis dadi siji ana jero omah. Iya lek wong siji netese mungkin gak akeh. Lah lek sing wudu wong loro wong telu, ayo teles kabeh omahe. Nah, gitu lho. Akhirnya lunyu bisa menyebabkan orang jatuh itu. Apa itu musrik?
Musyrik itu kata musyrik dari kata syirik. Musyrik itu ada M ya. Syirik kan ya no M. Musyrik itu no M. M itu artinya orang yang berbuat. Syirik itu perbuatannya. Nah, musyrik itu dari kata syirik. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Lah musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Nah, satu misal contoh gampang. Miko kok terus kate sunat. Miko kate sunat. Hari ngono Miko kudu ngirim panganan sak berkat ngene, sak kresek nang ngene iku pojokane gang iku sing ana kayu loro, jati loro. Ah. Engko cek dipangan sapa nek kono? Kan gak ana wong sing mangan. Nah, dipangan sapa nek kono? Pangan demit kan, setan kan. Karepe makani setan. Padahal gak dipangan kan ambek setan. Pancet sampai berkate rusak sampai mambu sampai gak karu-karuan sampai setan bareng gak sing otik-otik nang kono. Nah, tapi karena Miko duwe keyakinan ngono. Nah, Miko ini namanya orang musyrik. Lah, waktu Miko nderek berkat nang gene kayu jati loro iku perbuatan yang syirik. Jadi perbuatane ndeleki berkat iku jenenge syirik. Miko nih disebut musyrik gitu. Jadi orang apa itu musyrik? Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana atau apa itu yang disebut dengan menyekutukan? Menyekutukan itu mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Padahal tidak ada. Dunia ini adalah milik Allah. Dunia, akhirat, planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, itu semuanya milik Allah. Dan itu semua dikendalikan oleh Allah. Betapa kuatnya Allah. Makhluk semuanya selain Allah itu adalah makhluk. Berarti kalau makhluk itu diciptakan. Kalau ada kata-kata setan adalah musuh Allah atau orang-orang kafir musuh Allah, itu cuman kata-kata, bukan orang itu adalah musuh Allah. Artinya musuh di sini adalah membangkang kepada Allah. Loh, Allah kuatnya kaya ngono mengendalikan ratusan miliar loh bintang-bintang ambil planet di langit itu. Sudah diselidiki. Dihitung kaya kober ngitung. Allah kayak ratusan miliar itu. Dulu ditemukan itu baru 300 miliar. Sekarang ada penemuan baru lagi yang lebih jauh lagi. Mbo pirang ratus miliar mana? Jumlah bintang-bintang dan planet. Nah, alat kan nggak bisa mencapai seluruh jagat alam ini. Gak iso. Alat itu kan buatan manusia teropong. Gak iso apa iku mendeteksi semua, gak iso. Loh kaya ngono. Kekuasaane Allah kaya ngono kekuatane Allah. Lho ngono kok ana dipercayai ada kekuatan lain. Engko lek kon gak ngirim gak ngirim apa panganan nang ngene gantungno nang ngene kayu ngono ya. Oh, gawemu diuret-arit. Ah, misale ngono. Jadi seolah-olah ada yang iso ngurat ngarit gawene Miko. Dadi akhirnya Miko pedi terus ndeleh panganan sak mono ya sak kresek deleng ngene kayu ngono. Dadi mang didelek kono dipangan dhewe po ora enak sih. Lah nang kono lho gak dipangan mubadir innal mubadirina kana ikhwanus syayatin
wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ana maneh wa kana syaitanu li rabbih aduwwam mubina. Jadi hal-hal yang sia-sia itu adalah teman setan. Perbuatan sia-sia juga teman setan. Pengen ganuk gawe ini dolen sepeda wira-wiri ngalor ngidul mubeng-mubeng ngentekno bensin ya. Iya. Apa hasilnya? Kano. Pegel. Lah beda ambek pegel lek pengen mlayu-mlayu. Dapat sehat. Melaku dapat sehat. Lalu sepeda motoran tumbas ngentekno bensin. Saken wong tuamu sing nukono bensin ya pengen gak melok nyambut gawe. Pengen bagian keluyuran. Nah, gitu. Jadi harus ada pertimbangan ke situ. Jadi kembali kepada pertanyaan apa itu musyrik? Musyrik adalah apa, Bang? Orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Mengapa Rasulullah menangis ketika hujan turun? Nah, nangisnya Rasulullah ketika ada hujan turun itu nangisnya bahagia, duduk nangis susah. Rasulullah itu selalu menikmati, selalu menyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Lah hujan ini Rasulullah itu orang yang bisa melihat malaikat dan setan. Kita nggak bisa. Tapi Rasulullah kan nabi. Rasulullah itu kan rasul. Diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa melihat barang-barang yang gaib. Bahkan Rasulullah itu tahu nanti di akhir zaman umatku akan terjadi seperti ini. Berapa ribu tahun lagi itu Rasulullah itu sudah tahu akan terjadi seperti ini, akan ada gempa di sini, akan ada ini, akan ada ini. Rasulullah itu tahu. Itu kan barang gaib. Gaib itu artinya yang tidak terlihat di depan mata. Itu gaib. Di sapa gendis gak mlebu gendis. Umpama absen nih pas huruf G, gendis mara Nasil jawab, gak gaib. Ah ngono. Dudu gendis iku barang gaib dudu. Artinya gaib tidak hadir gitu loh. Tidak ada di depan mata, itu tidak hadir. Itu gaib. Tutuk gendis iku benda gaib. Itulah golongan jin. Nah, terus Rasulullah itu karena diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang gaib, sehingga Rasulullah juga bisa melihat malaikat. Titik-titik air hujan yang jumlahnya banyak gak kehitung, bisa ribuan, bisa jutaan itu, bahkan mungkin bisa miliaran. Satu titik air itu malaikat, diikuti dengan malaikat. Lalu udane sak jam. Pirang titik? Pirang miliar malaikat? Nah, koyo ngono. Nah, itulah Rasulullah itu menangis haru melihat rahmat Allah yang begitu besar. Karena air hujan sehingga Allah itu dengan air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayo lek kan hutan. Mati kabeh. Allah menumbuhkan. Nah, di bahasa Al-Qur'an Allah menghidupkan bumi yang mati atau bumi yang kering. Jadi dihidupkan dengan air hujan. Kemudian ada binatang-binatang, ono manuk mangan buah-buahan, ya kan? Iku apa maneni apa gedang nek raja nangka ning kono iku cucuki manuk pisan. Nah itu jadi manuk-manuk makani buah-buahan, terus di alas kono ya disediakan Allah buah-buahan untuk
bajing, kanggo ula, kanggo burung-burung sing macem-macem. Terus ono bedes, semuanya sudah tersedia di hutan sana. Ketika ada hujan, mereka bisa tumbuh. Nah, dengan begitu, akhirnya ya namanya Rasulullah itu dikasih kelebihan untuk bisa melihat malaikat dan setan maupun jin. Ya, akhirnya yang dilihat Rasulullah adalah nikmat Allah yang sangat besar. Itu yang membuat nangis, bukan akhirnya sedih. Udah. Tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma